Halo, selamat datang kembali di Ida Experiencer Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Medco. Nah, untuk Medco ini kita lanjut saham-saham energi dulu ya. Tadi juga saham energi sebelumnya yaitu ada ESA ya. Nah, untuk Medco hari ini menguat lagi 1,8%, tapi dia belum berhasil lewat dari baseline ya, atau di atas belum berhasil tembus 1095. Hari ini cuma sampai menyentuh 1095-nya aja, tapi belum lewat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tertarik sama Medco-nya, bisa antri-antri di atas harga 1060 ya. Nah, dengan harapan dia bisa tembus baseline-nya 1095 dan juga top box di 1105 ya. Untuk targetnya ya boleh pakai target pendek di 1130. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus atau bertahan di atas 1130, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa sampai dengan R2 ataupun R3 ya, atau di trend line-nya dia nih. Nah, ini boleh dipantau-pantau Medco beberapa hari ke depan ya. Nah, kalau tertarik boleh untuk ambil posisi atau antri di atas 1060. Jangan lupa stop lossnya bisa pakai stop loss di bawah harga bottom box 1030 ataupun di bawah S1 yaitu di bawah 979. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Tugu. Nah, Tugu ini juga mantul ya di area JT. Ya, ini JT cukup kuat emang areanya. Nah, ini kalau misalkan dia selama Tugu masih bisa bertahan di atas 1230 ataupun di atas 1220 ya, 1220. Ini kalau misalkan teman-teman mau spek buy bisa ya, tapi untuk masih untuk trading jangka pendek dulu ya. Kalau misalkan teman-teman ambil posisi di atas 1230 ataupun di atas harga, misalkan ambil posisi di atas harga 1220, untuk saat ini targetnya masih target pendek mungkin di sekitar R1-an dulu ya, atau mendekati bottom box di 1330 ataupun di 1324-nya. Jadi kalau misalkan tertarik dengan saham ini, pantau-pantau aja ya. Kalau mau ambil posisi, saya ingatkan di atas harga 1220 aja. Kalau misalkan bisa dapat. Selanjutnya ada IMPC. Untuk IMPC ini masih belum bergerak ya. Ini boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan. Tapi kalau mau cicil-cicil masuk selama dia masih bertahan di atas GT atau 324 ya, atau di atas harga 340 lah. Ini kalau misalkan selama masih kalau berdasarkan volume profile 340-nya cukup kuat untuk pertahanan ya. Kalau bisa dapat di sekitar di atas harganya, ini akan sangat bagus. Dan harapannya bisa breakout baseline yang atas ya, yaitu di atas 350. Kalau bisa tembus ini menarik. Mudah-mudahan target terdekat ya di harga 371 ataupun di R2 375 ya untuk MPC-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada CRSN. Hari ini juga menguat ya 5,5%. Ini bagus. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan lanjut, targetnya boleh di R1-nya kalau misalkan yang sudah punya. Tapi kalau yang belum punya bisa antri-antri di atas harga bottom box atau di atas harga 112 ya. Kalau misalkan dikasih ke 113 dulu atau 114 di pagi, mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik. Tapi jangan lupa juga stop loss-nya kalau mau pakai stop loss di bawah harga 106 aja ya untuk CRSN. Selanjutnya ada TOOL ya, tol. Nah, untuk tol ini tidak terlalu liquid ya, jadi alokasi dananya kalau masuk di saham ini diperhatikan. Dan saham ini cukup volatile ya pergerakannya ya, teman-teman bisa perhatikan banyak rambut-rambutnya. Tapi hari ini cukup closingnya cukup bagus ya, menguat 6,9%, closing di harga 62 di atas JT. JT-nya ini di harga 61. Ini boleh diperhatikan kalau misalnya lanjut lagi. Kalau untuk trading jangka pendek boleh di R2 ya, di 68 ataupun di 67. Tapi kalau mau hold panjang boleh pakai target R3 ataupun R4-nya untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Mutu. Mutu hari ini naik kuat ya 26,7%.
Nah ini kalau lanjut targetnya ya pasti di high sebelumnya ya, atau ATH-nya dia di 187. Nah yang sudah masuk boleh hold dulu ya. Kalau yang belum punya ya, kalau mau masuk juga mesti hati-hati karena ini naiknya hari ini cukup tinggi ya, 26,7, takutnya turun dulu. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas harga 161 sih harusnya bisa lanjut lagi, boleh pakai target 167 untuk mutu. Selanjutnya ada WIRG. WIRG ini posisinya juga bagus ya. Hari ini dia menguat lagi 3,5%. Ini buat yang sudah masuk di tanggal 14 Agustus ya. Ini harusnya sih target R1 udah kena, tapi R2-nya belum kena nih. Nah ini diperhatikan aja kalau WIRG ini lanjut ya. Mudah-mudahan sih harapan kita sih bisa closing di atas 155. Nah kalau misalkan dia bisa closing di atas 155, ini chance-nya dia untuk bisa naik lebih tinggi sangat besar ya. Mudah-mudahan tembus 180-nya, atau bahkan kita harapkan bisa ketemu trend line-nya dia ya. Misalkan dia naik cukup kuat beberapa hari, paling enggak sekitar di harga 200-an lah ya, kalau atau sekitar di 210-an. Nah kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah WIRG bisa naik cukup kuat. Tapi harapannya bisa closing dulu aja, paling nggak di atas harga 155-nya ya untuk WIRG. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Mimix. Nah untuk Mimix hari ini menguat ya, cukup kuat 13,9%. Sempat menyentuh harga 232 ya. Ini R2-nya belum kena. Kalau misalkan R2-nya kena dan top box-nya di harga 254 ini bisa ditembus, boleh targetnya dinaikkan ke R3 ataupun ke area 267. Nah, R3-nya ada di 271 ya, atau kalau mau naik lebih tinggi lagi boleh pakai JT-nya di 282. Tapi tinggal lihat aja besok apakah Mimix ngegas lagi ya. Kalau ngegas lagi boleh tinggal pilih targetnya R2 267 atau 271 ataupun di 282. Selanjutnya ada IPCC. IPCC ini masih sideways ya, cukup panjang, sudah mulai dari bulan Juli ya. Nah ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya, harapannya sih bisa breakout top boxnya 790 dan juga baseline ya ada di 795. Nah ini kalau bisa tembus lagi, mudah-mudahan dia kembali uptrend ya untuk IPCC. Jadi kalau yang belum punya boleh lirik-lirik dulu aja, mana tahu dia bisa breakout top box. Untuk targetnya kalau misalkan dia berhasil tembus 815, boleh pakai target di R2, R3 atau bahkan R4 ya untuk IPCC, karena saham ini masih uptrend untuk pergerakannya. Lanjut ya ke HATM. HATM hari ini kembali menguat 2,5% ya. Dia sudah berhenti persis di harga JT 240. Nah ini mudah-mudahan sih bisa lanjut ya di perdagangan besok. Kalau bisa naik sampai 256 atau R2 di 259 akan sangat bagus. Jadi dipantau-pantau aja. Syukur-syukur bisa ke 306 ya untuk HTM. Nah ini kalau yang belum punya tinggal lihat besok apakah dia cukup kuat di atas 240. Kalau cukup kuat di atas 240, yang belum punya bisa ambil posisi juga ya untuk HTM-nya. Selanjutnya ada Nelly. Nelly juga sudah mulai ada perlawanan ya, tapi hari ini masih spek. Nah kalau misalkan ternyata dia besok hijau ya, kalau dia bisa bertahan paling nggak di atas harga 565 ya, ingat di atas harga 565 kalau mau ambil posisi silahkan ya. Nah ini untuk targetnya boleh pakai target R1 dulu ya di 618, atau kalau mau pakai target baseline boleh di harga 605-nya untuk Nelly. Selanjutnya ada TCPI ya. Untuk TCPI ini makin tenaganya sudah kehilangan tenaga. Apakah dia mau koreksi dulu ya? Tapi kalau ngelihat pergerakannya sih ini sepertinya sudah ada tanda-tanda mau koreksi ya. Kalau yang sudah punya, yang sudah masuk dari signal pertama di 2 Agustus ataupun di tanggal 4 Agustus harusnya sih sudah bisa take profit dulu ya, karena sudah lebih dari 25% kenaikannya. Nah ini kalau misalkan yang belum punya nggak usah masuk dulu, ini cuma saya update aja untuk posisi TCPI hari ini. Selanjutnya ada
Buka ya, buka hari ini juga menguat 3,4%, sempat menembus 224 tapi sayangnya closing di 240. Ini masih boleh diperhatikan untuk besok pergerakannya ya, kalau dia bisa closing di atas 244 ini akan sangat bagus ya. Dia hari ini dia kembali signal lagi. Target R1-nya pun belum kena. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat lagi, boleh pakai target R1, R2 ataupun R3 ya untuk buka. Mudah-mudahan sih bisa uptrend ya untuk buka karena sudah lama dia turun cukup jauh. Mudah-mudahan ini momentum yang bagus untuk buka. Selanjutnya ada MLIA. Untuk MLIA hari ini juga menguat 0,45%. Nah, tapi ini masih ada trend line ya. Kalau untuk trading jangka pendek, boleh pakai target di bottom box di 454 ya. Ini bottom boxnya 454. Atau kalau mau tanggung boleh pakai target di 457-an ya. Beda beberapa tick aja. Nah, ini masih boleh dipantau beberapa hari ke depan ya MLIA. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan atau tembus di atas bottom box atau di atas 457, boleh hold dulu, mana tahu bisa ke JT ya, ke 472 atau sekitar ke R3-nya di 476. Selanjutnya ACES. ACES hari ini juga menguat 2,8%. Nah, ini kalau mau masuk boleh antri-antri di atas harga 725 ya atau di harga 730-nya. Nah, ini kalau misalkan dia kuat dan bisa closing di atas 755, ini bagus nih ACES nih. Nah, memang saat ini belum bergerak ya. Kita lihat apakah dia besok bisa kena 755-nya atau R1 751. Tapi harapannya sih bisa closing di atas 755 ya supaya bisa ke R3 ataupun ke R4 untuk ACS. Jadi dipantau aja untuk ACS, mudah-mudahan bisa lanjut kuat lagi. Nah, tapi kalau ternyata gagal, kalau misalkan dia turun di bawah bottom box atau turun di bawah 690, sebaiknya yang belum punya jangan masuk, atau yang sudah punya boleh ambil opsi untuk keluar dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada INPS. Nah, untuk INPS hari ini ditutup arah ya dan close di harga 266. Nah, ini kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi di perdagangan besok. Kalau lanjut lagi ya boleh pakai target 306, 320 ataupun pakai target di 351 atau R3-nya ya. Karena INPS ini kalau naik cukup kencang ya, tapi alokasi dananya diperhatikan karena saham ini tidak terlalu liquid ya, atau sedikit sekali lotnya. Selanjutnya kita lihat Maxi. Maxi hari ini doji ya, kemarin merah di hari Jumat, mudah-mudahan besok hijau ya. Jadi diperhatikan aja kalau tiba-tiba dia kembali menguat lagi. Targetnya boleh pakai target R2 atau R3 ya untuk Maxi, mudah-mudahan sih bisa sampai R3 harapannya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu PANI. PANI masih gas lagi hari ini 3,9%, kembali menyentuh lagi 2400-nya atau target R3-nya. Nah, apakah di perdagangan besok dia masih lanjut lagi? Apakah dia akan menembus area trend line-nya dia? Ya, kalau misalkan dia tembus trennya, mudah-mudahan sih larinya cukup kencang ya untuk PANI. Nah, tapi kalau misalkan cuma berhenti sampai di 2500, bisa ambil opsi untuk take profit ya, kalau misalkan teman-teman mau take profit. Tapi kalau mau hold untuk jangka panjang ya juga boleh, tapi asal jangan tembus dari harga 1555 ya. Nah, tapi kalau misalkan mau dia bisa tembus 2500, ini akan sangat menarik. Ini juga harusnya sih sudah ATH ya. Ya benar, dia sudah ATH. Nah, kalau misalkan mau dinaikin targetnya boleh pakai 2500 ataupun 2567-an ya untuk PANI. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada AMRT. AMRT juga trennya sudah bagus lagi ya, sudah menunjukkan ke arah ke atas, mudah-mudahan gak balik ke bawah lagi ya, karena ini
sahamnya termasuk saham bagus untuk AMRT karena juga sempat koreksi ya wajar. Nah kita lihat tapi memang saat ini apakah dia berhasil melewati resisten terkuatnya ya. Waktu itu ada di sekitar harga ini nih, yaitu di sekitar 3.100-an. Nah kalau misalkan bisa lanjut terus atau bisa menembus harga 3.100-an ini bagus ya. Mudah-mudahan trennya bisa kuat lagi seperti sebelumnya naik sangat tinggi ya. Nah ini kalau teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 11 Agustus atau mau bahkan dari tanggal 3 Juli masih bisa hold dulu. Mudah-mudahan sih paling enggak kalau mau pakai target boleh pakai target R2, R3 atau R4-nya. Mudah-mudahan sih bisa kena ya untuk AMRT. Kita lanjut ke saham berikutnya ada SRTG. Untuk SRTG hari ini dia kembali menguat ya 0,9%. Dan top boxnya ada di harga 1.675. Kita lihat aja apakah dia akan breakout top box di perdagangan besok atau lusa. Nah kalau misalkan dia bisa berhasil breakout top box ya di 1.675 tembus, boleh targetnya di R3 ya di 1.767 ya untuk SRTG-nya. Selanjutnya ada Smil. Smil masih bikin smile terus ya. Hari ini kembali menguat lagi. Sebelum ini sempat turun 3 hari lalu mantul lagi. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi, bisa breakout top box 85-nya ya. Boleh targetnya, boleh pakai target R2, R3 ya untuk men. Karena ini suka naiknya diam tahu arah ya. Karena ini juga papan akselerasi. Jadi kalau mau masuk alokasi dananya harus diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya ada Smil. Nah ini Smil boleh dipantau-pantau ya pergerakannya untuk beberapa hari ke depan. Nah ini kalau teman-teman mau antri atau mau ambil posisi di saham ini atau di Smil boleh antri-antri dulu untuk saat ini di atas 144 ya atau di sekitar di harga 145-an. Nah untuk targetnya sendiri kalau dia berhasil breakout top box 150 dan juga area 154 boleh targetnya sampai R2 ataupun di 171-nya. Kalau target R3-nya dia harus tembusin dulu 171-nya untuk Smil. Oke, sampai di Smil dulu. Masih ada part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.